Saya melanjutkan kembali pembahasan mengenai identitas orang Kristen. Hal yang paling penting dan paling utama menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang Kristen, pertama sudah dilahirkan kembali atau regenerasi oleh Roh Kudus. Yang kedua, menaati seluruh perintah Tuhan untuk mengerjakan apa yang dikehendaki Allah Bapa, baik itu berdoa, bersekutu, bersaksi, dan melakukan penata layanan sebagai mandat Tuhan di bumi ini. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan untuk mengenal Kristus melalui firman Tuhan, melalui kehidupan yang kudus, yang suci, yang mulia. Yang keempat, setia sampai akhir untuk terus-menerus sebagai saksi Kristus di tengah dunia ini, sampai akhir hidupnya. Mari kita telusuri bagian pertama, kelahiran kembali. Ini bukan upaya keagamaan, ini bukan ritual, tetapi karya Allah semata. Di dalam anugerahnya, Allah menyatakan kasih-Nya, menyatakan apa yang diyakini oleh orang-orang percaya untuk percaya, mengaruniakan iman yang menyelamatkan. Berdasarkan iman yang menyelamatkan yang dianugerahkan Allah, orang-orang pilihan meyakini, menerima, dan mengakui dengan sungguh-sungguh karya penebusan Anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah inkarnasi, hidup di bumi, menderita, mengalami kematian di atas kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan datang kembali. Pengakuan iman yang datangnya dari Allah di dalam diri orang-orang pilihan membuat seseorang memiliki satu keyakinan kehidupan yang baru, new life, regenerasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bisa terjadi pada diri seseorang yang pernah menghadapi atau mengalami atau mengikuti ritual baptisan, atau ada yang belum pernah mengalami itu dan akan dikerjakan setelah kelahiran kembali atau saat bersamaan. Jadi, sakramen baptisan, sakramen itu bisa dilakukan atau terjadi sebelum atau sesudah seseorang mengalami kelahiran kembali. Hanya sekali dan tidak berulang. Selanjutnya, orang-orang yang sudah memiliki identitas Kristen itu, yaitu orang-orang pilihan dari segala bangsa, dari segala tempat, berada di dalam satu kesatuan tubuh di dalam Kristus. Tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus itu melakukan setidaknya 4 hal yang menjadi dasar identitas orang Kristen. Yang pertama, berdoa secara pribadi, secara syafaat, secara komunal, maupun secara bangsa. Berdoa kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Berdoa senantiasa tanpa batas waktu dan ruang, tanpa memperhatikan pergumulan, kesulitan saja, tapi dalam tiap harinya, nafas hidupnya adalah kehidupan berdoa. Yang kedua, bersekutu bersama saudara seiman. Setidaknya bersekutu sekali seminggu di gereja, baik gereja lokal maupun gereja yang berkaitan dengan persekutuan orang-orang percaya, baik di rumah maupun di tempat bekerja, terlebih khusus di gereja-gereja lokal. Persekutuan itu menunjukkan bahwa seseorang ikut di dalam kehidupan bergereja yang menunjukkan identitas sebagai orang Kristen. Yang ketiga adalah berbicara mengenai kebenaran-kebenaran Allah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui firman Tuhan yang dibaca, direnungkan, dipikirkan, didoakan, dan dilaksanakan. Setiap firman Tuhan dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan benar mengerjakannya seturut dengan apa yang diperintahkan Tuhan, dengan memperhatikan konteks, makna, dan keutuhan daripada seluruh pembacaan Alkitab tersebut. Firman Tuhan menjadi bagian penting dari pertumbuhan kehidupan rohani orang percaya, orang-orang Kristen. Yang keempat adalah bagian yang penting, yaitu bersaksi, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Yesus Kristus kepada segala bangsa dimanapun kita berada. Setiap orang Kristen memiliki identitas ini, yaitu berani memberitakan Injil Yesus Kristus kepada siapa saja, baik kepada bangsa-bangsa kafir, pada agama-agama kafir, orang-orang pengikut kafir, orang-orang yang menyembah berhala, menyembah batu, menyembah bintang, menyembah bulan, atau mengidolakan manusia. Kepada mereka yang belum menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus, kepada mereka berita Injil disampaikan. Ini identitas orang Kristen. Penyampaiannya ada yang langsung kepada orang-orang tersebut, baik secara penginjilan pribadi maupun penginjilan massal, maupun juga pemberitaan Injil melalui media cetak, media elektronik, media sosial, maupun segala hal yang diupayakan untuk Injil diberitakan, baik di rumah, di masyarakat, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, di tempat-tempat yang umum. Terus-menerus berita Injil disampaikan. Ini identitas yang perlu dan penting yang keempat ini, yaitu menjadi saksi Kristus.
Yang kelima adalah mengerjakan mandat budaya, menjadi penata layan, bekerja sekeras-kerasnya, mengelola bumi, bukan mengeksploitasi bumi, tapi mengeksplorasi bumi. Bumi dikelola sebaik-baiknya untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, sehingga kerja baik itu di tanah, di lautan, maupun di gunung, di dataran, dimanapun, di pemerintahan, di tempat bisnis, di dalam masyarakat, semua pekerjaan harus diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan harus profesional, pekerjaan harus takut akan Tuhan, dan pekerjaan harus bermanfaat bagi banyak orang. Memanusiakan manusia, bukan merusak bumi, bukan mengacaukan bumi, bukan membuat bumi menjadi semakin kacau. Ini adalah identitas yang kelima daripada orang Kristen. Sekali lagi, yang pertama, kelahiran baru. Yang kedua, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan bersama saudara seiman. Yang ketiga, hidup di dalam melakukan firman Tuhan setiap hari. Yang keempat, menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun. Yang kelima, menjadi orang-orang yang bekerja keras di bumi ini. Kelima identitas daripada orang Kristen ini harus satu persatu dikerjakan dalam satu kesatuan sistem kehidupan sebagai gaya hidup, bukan sebagai ritual atau religiusitas. Kalau ada orang Kristen berdoa, pergi ke gereja, membaca firman Tuhan, bersekutu, bahkan bersaksi, itu bukan semata-mata sebagai religiusitas, tetapi sebagai upaya pertumbuhan pengenalan akan Allah melalui Yesus Kristus. Makin kenal Allah, makin mengenal diri di dalam Kristus, berakar, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya, sejak regenerasi sampai akhir hidupnya. Dan setiap orang yang sudah mendapatkan keselamatan itu mendapatkan jaminan keselamatan hidup kekal dari Yesus Kristus Tuhan kita, dari Roh Kudus yang menjadi meterai dan jaminannya, dari Allah Bapa yang memberikan anugerah tersebut. Sehingga setiap orang Kristen, orang-orang pilihan itu mendapatkan hidup yang baru, hidup yang kekal sejak di sini dan nanti. Kiranya Tuhan menolong saudara menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menunjukkan identitasnya. Tuhan memberkati. Amin.